Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membuat suatu video mengenai manajemen likuiditas bank untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen perbankan. Enjoy for watching. Likuiditas bank merupakan salah satu topik yang sering dibahas di dalam manajemen perbankan. Mengapa demikian? Pernah gak kamu bayangin gimana jadinya kalau semua orang datang ke bank dan meminta uangnya hari ini juga? Apakah bank akan siap atau justru ambruk? Likuiditas bukan sekedar istilah ekonomi, tapi nyawa dari sistem keuangan. Karena dalam dunia perbankan, uang memang bisa diam, tapi bank harus terus bergerak. Lagi ngapain tuh kalian? Ngapain kalian oi? Kami lagi nonton manajemen likuiditas, Bang. Kok tumben kan kalian nonton-nonton yang kayak gitu? Soalnya tadi dosen ngejelasin kami nggak paham. Oh, kalian mau ikut juga lah, biar kami paham juga. Manajemen likuiditas perbankan adalah proses strategis untuk memastikan bank mampu memenuhi kewajiban jangka pendek secara tepat waktu tanpa menimbulkan kerugian. Likuiditas mencerminkan kemampuan bank menyediakan dana untuk penarikan nasabah, pelunasan antar bank, dan operasional harian. Prinsip dasarnya meliputi 1. Keseimbangan antara profitabilitas dan keamanan. 2. Matching principle atau kecocokan jatuh tempo aset dan kewajiban. Yang ketiga, cushioning for uncertainty atau cadangan untuk ketidakpastian. Tujuan prinsip ini untuk membantu bank mengelola dana secara bijak, menghindari krisis keuangan, dan menjaga keseimbangan antar keuntungan dan keamanan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber likuiditas bank dan juga faktor yang mempengaruhinya. Likuiditas pada bank bersumber dari berbagai jenis aset dari fasilitas yang bisa digunakan untuk memenuhi kewajiban keuangan, terutama dalam situasi mendesak. Saya akan memaparkan sumber-sumber utama likuiditas pada bank. Yang pertama, ada namanya cadangan primer. Cadangan primer merupakan aset yang langsung bisa digunakan, seperti uang tunai di brankas, saldo di Bank Indonesia termasuk giro wajib minimum, dan yang terakhir simpanan antar bank jangka pendek. Yang kedua, ada namanya cadangan sekunder. Cadangan sekunder merupakan aset yang bisa dijual cepat tanpa rugi, seperti surat berharga negara atau SBN, obligasi korporasi, dan instrumen pasar uang seperti sertifikat Bank Indonesia. Yang ketiga, dana dari pasar uang. Dana dari pasar uang ini merupakan pinjaman jangka pendek, seperti yang pertama, pasar uang antar bank, lalu repo atau jual beli surat berharga dengan janji beli kembali, dan yang terakhir fasilitas pinjaman dari Bank Indonesia. Yang keempat, ada namanya arus kas dari aset lancar. Arus kas dari aset lancar ini merupakan dana yang masuk dari pelunasan pinjaman jangka pendek. Dan yang terakhir, yang kelima, ada namanya pendapatan operasional. Pendapatan operasional ini merupakan uang masuk dari bunga pinjaman, biaya layanan, dan jasa perbankan lainnya. Nah, apa aja sih faktor yang mempengaruhi likuiditas bank? Yang pertama, perilaku nasabah. Penarikan dana besar-besaran bisa memicu krisis likuiditas. Yang kedua, struktur pendanaan. Ketergantungan pada dana jangka pendek membuat bank rentan. Yang ketiga, suku bunga. Kenaikan suku bunga bisa membuat nasabah menarik dana dan meningkatkan biaya pinjaman bank. Yang keempat, inflasi dan nilai tukar. Inflasi tinggi dan fluktuasi mata uang bisa meningkatkan kebutuhan dana. Yang kelima, regulasi dan kebijakan moneter. Aturan seperti GWM, LCR, dan NSFR memengaruhi jumlah cadangan wajib. Yang keenam, kinerja kredit atau NPL. Kredit macet mengurangi dana yang seharusnya masuk ke bank. Yang ketujuh, kondisi pasar keuangan. Pasar yang tidak stabil membuat aset sulit dijual. Dan yang terakhir, yang kedelapan, reputasi bank. Turunnya kepercayaan publik bisa menyebabkan penarikan dana besar-besaran atau bank run. Strategi pengelolaan likuiditas untuk menjaga kestabilan operasional bank. Manajemen likuiditas yang efektif sangat penting bagi bank untuk menjaga keberlangsungan operasional dan memenuhi kewajiban finansial, baik jangka pendek seperti penarikan dana nasabah maupun jangka panjang seperti pembayaran obligasi.
Berikut adalah strategi utama yang diterapkan bank dalam mengelola likuiditas. Yang pertama, Asset and Liability Management. Strategi utama dalam menjaga likuiditas adalah dengan mencocokkan jatuh tempo antara aset dan liabilitas atau kewajiban. Yang kedua, menjaga cadangan likuiditas atau liquidity buffer. Bank wajib menyimpan aset likuid berkualitas tinggi seperti surat berharga negara, instrumen pasar uang yang dapat diuangkan tanpa kerugian besar, dan kas dan giro di Bank Indonesia. Yang ketiga, yaitu diversifikasi sumber pendanaan. Bank menghindari ketergantungan pada suatu jenis dana, dan mereka memperoleh dana dari yang pertama dana pihak ketiga, giro, tabungan, dan deposito. Yang kedua, dari pasar uang antar bank. Yang ketiga, dari fasilitas pinjaman dari Bank Indonesia. Dan yang terakhir, surat utang seperti Negotiable Certificate of Deposit dan obligasi subordinasi. Yang keempat yaitu penerapan Liquidity Contingency Plan atau LCP. Bank wajib memiliki rencana darurat untuk situasi kritis likuiditas. LCP mencakup yang pertama, skenario stress testing. Yang kedua, rencana aksi dalam kondisi darurat. Yang ketiga, sumber dana cadangan dan strategi komunikasi dengan nasabah serta otoritas. Yang kelima yaitu monitoring dan proyeksi arus kas. Bank menggunakan sistem cash flow forecasting untuk memprediksi kebutuhan dan sumber kas dalam jangka waktu harian atau mingguan hingga bulanan. Hal ini membantu mempersiapkan likuiditas yang memadai serta menghindari kekurangan dana mendadak. Yang keenam yaitu pengendalian risiko kredit dan NPL. Likuiditas sangat dipengaruhi oleh kualitas aset. Bank menjaga rasio non-performing loan atau NPL tetap rendah agar pembayaran pinjaman masuk lancar dan tidak mengganggu arus kas. Strategi ini dilakukan melalui yang pertama yaitu analisis kredit yang ketat. Yang kedua, penilaian agunan yang akurat. Dan yang ketiga, monitoring portofolio kredit. Yang ketujuh yaitu kepatuhan terhadap regulasi OJK dan Bank Indonesia. Bank harus selalu memenuhi ketentuan yang pertama, giro wajib minimum atau GWM. Yang kedua, Liquidity Coverage Ratio atau LCR. Dan yang terakhir, Net Stable Funding Ratio atau NSFR. Dampak dan resiko dari likuiditas bank. Yang pertama adalah resiko likuiditas. Dampaknya yaitu bank gagal memenuhi kewajiban jangka pendek seperti penarikan dana nasabah. Yang kedua ada resiko reputasi. Dampaknya ialah turunnya kepercayaan nasabah dan investor. Yang ketiga adalah risiko pasar. Terpaksa menjual aset dengan harga rendah. Yang keempat ada risiko kredit. Dampaknya adalah meningkatkan kredit macet atau NPL dan menurunkan arus kas. Yang kelima ada risiko operasional. Gangguan transaksi dan layanan nasabah adalah dampaknya. Yang keenam ada risiko sistematik. Dampaknya bisa menjalar ke bank lain dan sistem keuangan nasional. Yang ketujuh ada sanksi regulator. Dampaknya yaitu bisa seperti teguran denda hingga intervensi dari OJK atau BI. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi bank dalam mengelola likuiditas di tengah dinamika ekonomi dan regulasi. Yang pertama yaitu ada fluktuasi ekonomi makro. Nah, kita bahas dulu ya soal fluktuasi ekonomi makro, di mana inflasi tinggi, resesi, dan naik turunnya suku bunga bisa mengganggu keseimbangan pasokan dan permintaan uang. Ketika inflasi naik, daya beli masyarakat turun dan ini mengurangi simpanan di bank. Di sisi lain, krisis ekonomi global bisa bikin nasabah tarik dana besar-besaran, bahkan sampai memicu bank run. Ditambah lagi kalau suku bunga naik, biaya dana yang ditanggung bank juga ikut naik. Dan yang kedua ada ketergantungan pada dana pihak ketiga. Nah, bank juga sangat bergantung pada dana dari masyarakat loh, seperti giro, tabungan, dan deposito. Kalau nasabah mulai tidak tertarik menyimpan uang karena bunga kurang menarik, atau malah takut kondisi bank tidak aman, maka likuiditas bisa terganggu. Dan yang ketiga ada ketidakpastian regulasi. Nah, OJK dan Bank Indonesia sering mengatur ulang kebijakan, seperti menaikkan giro wajib minimum. Nah, itu artinya bank harus menyimpan lebih banyak uang dan tidak bisa meminjamkannya. Selain itu, bank juga wajib mematuhi rasio LCR dan NSFR yang mengatur seberapa likuiditas aset yang harus mereka miliki. Dan yang keempat ada persaingan dan volatilitas pasar. Nah, bank juga bersaing ketat untuk mendapatkan dana murah seperti tabungan. Tetapi dalam kondisi pasar yang bergejolak, suku bunga bisa berubah cepat.
nilai aset seperti saham dan properti juga bisa turun, yang bikin pengelolaan likuiditas jadi semakin rumit. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu ada resiko sistemik dan keamanan finansial. Nah, kalau satu bank besar bermasalah, efeknya bisa menjalar ke bank-bank lain karena antar bank itu saling terhubung. Satu masalah bisa jadi krisis besar yang mengganggu stabilitas sistem keuangan. Nah, jadi itu dia 5 tantangan utama dalam pengelolaan likuiditas bank. Nah, teman-teman, BNI merupakan salah satu contoh bank milik negara Indonesia yang memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga likuiditasnya, yang berbeda dengan bank-bank swasta lainnya. Beberapa langkah yang diambil BNI dalam mengelola likuiditasnya yang pertama, meningkatkan dana pihak ketiga atau DPK, seperti fokus pada pengumpulan dana murah melalui produk tabungan, deposito, dan juga giro. Yang kedua, mematuhi giro wajib minimum atau sering disebut dengan GWM. Nah, seperti menyesuaikan likuiditas agar tetap memenuhi ketentuan dari Bank Indonesia, walaupun berdampak pada kemampuan penyaluran kredit. Yang ketiga, manajemen resiko likuiditas. Seperti melakukan proyeksi arus kas secara berkala dan menyediakan dana cadangan untuk menghadapi ketidakpastian. Yang keempat, diversifikasi pendanaan, seperti mengakses berbagai sumber dana dari pasar uang, pasar modal, dan simpanan nasabah untuk menjaga kestabilan likuiditas. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan bahas tentang bank asing. Salah satu contohnya adalah Citibank. Sebagai bank multinasional yang beroperasi di Indonesia, Citibank memiliki berbagai cara untuk menjaga likuiditasnya dengan memperhatikan aspek global dan juga regulasi lokal. Antara lain, yang pertama, liquidity coverage ratio, dengan memastikan ketersediaan aset liquid berkualitas tinggi untuk menghadapi tekanan likuiditas selama 30 hari. Yang kedua, pendanaan jangka panjang, dengan mengurangi ketergantungan pada dana jangka pendek dengan menerbitkan obligasi dan menerima dana dari nasabah. Yang ketiga, pengelolaan cadangan kas, menyimpan kas dalam bentuk aset liquid seperti SBI, SBN, dan Sukuk, serta menyesuaikan dengan kondisi suku bunga. Yang keempat, manajemen risiko global, yang mengacu pada standar Basel III dan memantau kondisi pasar global untuk antisipasi krisis likuiditas. Yang kelima, fasilitas bank sentral, menggunakan fasilitas likuiditas dari Bank Indonesia sebagai alternatif dalam situasi darurat. Nah, teman-teman, biar kalian semua makin paham dan makin keren, kalian harus tahu nih 20 istilah likuiditas. Oh gitu. Kami nggak ngerti. Kalian gimana? Sekian video dari kami, terima kasih telah menonton. Bye!